Keadaan kegonjangan, keadaan huru hara, syubhat dalam agama, syahwat di dalam tubuh manusia, dan semisalnya. Seperti yang terjadi juga, ada orang-orang bodoh dijadikan sebagai alim, dijadikan sebagai ahli fatwa, akhirnya berbicara tentang ilmu agama, akhirnya sesat dan menyesatkan, menyalahi rukun iman, menyalahi rukun Islam. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Ini semua gara-gara fitnah. Ketika orang-orang bodoh dijadikan sebagai ahli agama. Kita pada kesempatan kali ini ingin membahas sebuah tema, akhir zaman telah tiba. Ini adalah temanya. Adapun yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah yaitu berdasarkan beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya sebuah fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah, yang nanti kita akan bahas apa arti fitnah tersebut di akhir zaman. Makanya memang yang kita angkat adalah akhir zaman telah tiba. Dan maksud dari tema ini bahwa fitnah-fitnah yang artinya nanti ujian, musibah, kegentingan, kesamaran dalam beragama benar-benar telah tiba di akhir zaman ini. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, syariat Islam yang suci ini telah memperingatkan kepada umatnya akan datangnya fitnah ini. Dan ingat sekali lagi, fitnah jangan sampai diartikan dalam apa yang kita pahami dari bahasa Indonesia. Seperti misalkan dalam bahasa Indonesia disebutkan fitnah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang. Maka bukan ini yang kita maksud. Tetapi fitnah yang kita maksud di sini adalah bahwasanya di dalam syariat Islam telah diberitahukan tentang datangnya fitnah, yaitu tentang datangnya kegentingan, tentang datangnya ujian, musibah, kemudian kesamaran dalam perihal-perihal agama. Itu semua mencakup makna fitnah. Coba perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahukan ini kepada kita. Sebelum saya lanjutkan, berarti yang kita bicarakan sekarang ini sebenarnya adalah termasuk pembicaraan yang berkaitan dengan
akidah. Disiplin ilmu yang kita bicarakan sekarang adalah yang berkaitan dengan akidah. Apa saja yang terjadi nanti di akhir zaman. Terutama kita akan konsen dalam pembicaraan fitnah, yaitu kegentingan, kekacauan, huru-hara, kesamaran, tersebarnya syubhat dan syahwat nanti di hari kiamat atau di akhir zaman. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yataqarabuz zamanu wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitanu wa yulqash syuhhu wa yakthurul haraju." Artinya akan mendekat masa, ilmu akan dicabut, terlihat fitnah-fitnah. Lihat di sini, saya sengaja memakai kata fitnah-fitnah. Terlihat fitnah-fitnah. Maksudnya, fitnah-fitnah itu adalah kegentingan, huru-hara, ketidakstabilan keamanan, kehancuran dalam perihal agama, dan semisalnya. Dan timbul sifat bakhil, dan banyak pembunuhan, banyak al-harju. Para sahabat bertanya, qalu wa mal harju? Mereka bertanya, apa itu al-harju? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-harju al-qatlu. Al-harju adalah pembunuhan. Di akhir zaman, ketika terjadi kegoncangan-kegoncangan, huru-hara, maka darah tidak ada harganya di tengah-tengah manusia. Banyak pembunuhan untuk hal-hal yang sepele. Banyak terjadi pertumpahan darah untuk hal-hal yang sangat diremehkan. Oleh karenanya, kita ingin membahas hadis-hadis dan ayat-ayat sebelumnya yang mulia yang berkaitan dengan kegoncangan huru-hara di akhir zaman ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan lalu kita jawab. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan kemudian kita jawab. Yaitu apa hikmah diciptakannya ujian, fitnah, kemudian kegoncangan, kemudian syubhat dalam beragama, kemudian syahwat yang semakin memuncak. Apa hikmahnya? Maka jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan itu semua. Sebelum saya lanjutkan menjawab pertanyaan ini, mungkin materi ini agak sebagian orang memahaminya agak berhayal-hayal. Enggak. Kita ambil contoh deh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah masyarakat ada yang mengaku jadi nabi. Ini gara-gara timbul fitnah, gara-gara timbul kegoncangan. Di tengah-tengah masyarakat ada yang mengatakan bahwasanya Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, maka itu namanya kriminalisasi di dalam agama. Di tengah masyarakat terjadi penghinaan terhadap simbol-simbol agama, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat-syariatnya, penghinaan terhadap Al-Qur'an, bahkan dalam tahap sebagaimana yang kita sudah baca, dalam tahap orang-orang menginjak-injak Al-Qur'an, menghina isi apa yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Quran disebut sebagai kitab yang paling porno. Al-Quran disebut sebagai kisah-kisah Al-Quran hanya cuma sebatas dongeng. Kisah-kisah Al-Quran hanya sebatas esensi yang penting, tidak ada hakikinya. Berarti Allah Subhanahu wa taala selama ini adalah seorang pendongeng, pendusta. Ini konsekuensi dari perkataan-perkataan itu. Nah, ini semua timbul gara-gara tawharul fitan. Ya, terlihat kegoncangan-kegoncangan, huru-hara, syubhat dalam agama, syahwat semakin memuncak.
di sebagian daerah beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah sudah hilang mereka. Sebagaimana yang kita rasakan di media massa tidak ada lagi, yaitu bahwa kaum yang dahulunya dilaknat oleh Allah di dalam kisah Nabi Lut, bahwa mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang tumbuh orang-orang kaum Sodomi, kaum homo, yang mereka senantiasa menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin, bahwasanya ini bukan penyakit, bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan takdir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kami adalah berada di rongga tubuh yang salah. Ini semua adalah akibat godaan-godaan, ujian-ujian, kemudian kegoncangan-kegoncangan, kemudian syubhat dalam agama, syahwat semakin memuncak yang dikumpulkan dalam satu kata, fitnah. Lihat lagi tersebarnya perbuatan-perbuatan seks, free sex di tengah sebagian kaum muslimin, bahkan sampai kepada anak-anak kecil, anak-anak SD. Subhanallah. Ini semua adalah orang-orang keadaan-keadaan yang terjadi akibat timbulnya keadaan fitnah tadi, keadaan kegoncangan, keadaan huru-hara, syubhat dalam agama, syahwat di dalam tubuh manusia, dan semisalnya. Seperti yang terjadi juga, ada orang-orang bodoh dijadikan sebagai alim, dijadikan sebagai ahli fatwa, akhirnya berbicara tentang ilmu agama, akhirnya sesat dan menyesatkan, menyalahi rukun iman, menyalahi rukun Islam. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Ini semua gara-gara fitnah. Ketika orang-orang bodoh dijadikan sebagai ahli agama, ketika orang-orang yang tidak pintar beragama dijadikan sebagai ahli agama, itu semua akibat kegoncangan hari kiamat. Itu semua akibat keterlibatan manusia atau terperosoknya manusia ke dalam syubhat dan syahwat. Maka kita lihat lagi dosa-dosa yang paling besar. Tidak pernah ada dosa yang terbesar di tengah muka bumi seperti misalkan dosa kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan dengan dosa paling terbesar? Karena di situ akbar adalah sighatut tafdil dari kabir. Kemudian jika ada sighatut tafdil setelahnya jamak, maka menunjukkan paling ter. Ini menunjukkan bahwasanya, maukah kalian aku beritahukan dosa paling terbesar? Paling terbesar. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dosa kesyirikan, percaya kepada tukang ramal. Di televisi-televisi kadang-kadang didatangkan tukang ramal, dijadikan sebagai tamu terhormat. Bukankah mereka adalah orang-orang yang menandingi Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah yang maha mengetahui akan hal gaib, tidak akan Allah memberitahukan tentang ilmu gaibnya kepada seorang pun, illa man irtadha min rasul, kecuali yang Allah ridhai dari seorang rasul. Itu pun tidak semua. Maka lihat bagaimana kesyirikan merajalela, bagaimana perbuatan-perbuatan bid'ah diperjuangkan, perbuatan-perbuatan bid'ah dibela-bela, sedangkan orang yang mengerjakan sunnah dicaci maki habis-habisan. Ini semuanya adalah akibat terjadinya kekacauan dalam perkara agama. Akibat terjadinya kekacauan dalam perkara agama. Maka coba perhatikan poin pertama, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya fitnah, kegoncangan, ketidakstabilan, huru-hara, kegentingan di tengah kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Bahkan
Sebelum saya lanjutkan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ada orang yang menghalalkan hal-hal yang tegas di dalam Al-Quran dan hadis sebagai sesuatu yang diharamkan. Mengharamkan khamr, kalau seandainya khamr di tanah Arab haram karena panas, sedangkan panas tambah panas maka akan jadi hancur. Kalau seandainya di kutub utara maka dingin, maka boleh khamr. Ada orang yang menghalalkan seperti itu, menghalalkan alat-alat musik, menghina simbol-simbol agama dan semisalnya. Ini semua kegoncangan di akhir zaman. Makanya saya kasih tema akhir zaman telah tiba. Artinya kegentingan, kegoncangan, huru-hara di akhir zaman telah tiba. Coba perhatikan sekarang hadis riwayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tadi. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah diciptakannya kegentingan dari kiamat, agar terlihat siapa yang benar-benar beribadah, siapa yang dusta dalam ibadahnya, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang bohong dalam keimanannya. Coba perhatikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman? Taib, benar, banyak yang masuk dalam agama Islam, betul. Tapi mereka tidak dibiarkan untuk mengucapkan begitu saja. Mereka akan diuji oleh Allah. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapakah yang jujur dalam imannya dan siapakah yang berdusta. Maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui dengan ilmu yang zahir, yang terlihat dalam wujudnya, agar dengan terlihat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran-ganjaran sesuai apa yang terlihat. Dan bukan berarti para ikhwan dirahmati oleh Allah tidak seperti orang yang mengatakan bahwa Ustadz, ayat ini sepertinya ada muskil, ada semacam masalah di dalamnya. Berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap seorang hamba. Kenapa harus ada ujian, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru mengetahuinya? Enggak. Cara berpikirnya bukan seperti itu. Perhatikan penjelasan para ulama. Ai falya'lamannallahu alladhina dzalika ilman zahiran yadhharu lil wujud. Akhirnya Allah mengetahui dengan ilmu yang zahir terjadi. Ya, li yatarattaba alaihi jaza. Dengan kejadian itu maka terjadilah nanti pahala-pahala. Wa yadhharu fihim ma 'alimahu Allah minhum fil azal bi'ilmihi sabiq. Sedangkan di dalam ilmu Allah yang terdahulu sudah tahu Allah Subhanahu wa taala kejadiannya seperti itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kegentingan, kegoncangan, memberikan ada lagi yang aneh. Gerhana matahari yang barusan, ya. Yang aturan itu wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kekuasaan kami, di antaranya gerhana matahari dan gerhana bulan, kecuali takhwifa, kecuali untuk pemberian rasa. Gara-gara syubhat, gara-gara syahwat, gara-gara kegentingan, huru hara, jauhnya manusia dari ilmu, akhirnya apa? Yang aturan kita takut ini jadi tontonan. Subhanallah. Yang aturannya disyariatkan kita takut ini kadang-kadang konser bisa, konser musik. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan godaan, ujian, kegentingan, huru hara, syubhat, syahwat akhir zaman benar-benar telah tiba. Itu akibatnya, akibat salah satunya adalah jauhnya manusia dari ilmu agama. Maka sekali lagi,
ketika Allah berfirman, apakah manusia dibiarkan beriman, dibiarkan mengucapkan untuk kami beriman padahal mereka belum diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah mengetahui siapakah yang benar-benar dalam keimanannya, siapakah yang dusta dalam keimanan. Bukan berarti Allah tidak mengetahuinya, tidak. Bukan berarti Allah baru mengetahuinya kalau sudah terjadi, enggak. Bukan. Allah itu maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadi, jikalau terjadi Allah mengetahui. Karena Allah alimun hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Tetapi maksudnya adalah ketika Allah mengujikan, baik itu berupa syahwat, berupa syubhat, ya, maka Allah akhirnya tahu ini yang jujur imannya, ini yang tidak jujur iman. Dengan terlihat zahir tersebut, Allah akhirnya menghukumi manusia. Ini dapatkan pahala seperti ini dapatkan ganjaran seperti ini. Ya, lihat, hilangkan syubhat itu, yang dipahami adalah caranya seperti itu. Lihat lagi, apa fungsi turunnya atau terjadinya kegentingan, huru hara, syubhat, syahwat di akhir zaman. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, godaan, ya. Dan para ulama menjelaskan fitnah di sini adalah al-ikhtibar wal imtihan, ujian dan tes. Wa ilaina turja'un, karena kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang makna fitnah, fitnah di dalam bahasa artinya al-ibtila wal ikhtibar wal imtihan. Bala, kemudian ujian dan tes dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama menyebutkan secara terminologi syar'i, fitnah artinya adalah ma ya'ridu lil ibad min balaya wa mihan fi umuri dinihim aw dunyahum fatadhharu sarairuhum wa tankashifu haqa'iquhum. Perhatikan ini baik-baik, yaitu fitnah secara terminologi syar'i yang disebutkan oleh para ulama adalah sesuatu yang dihadapi oleh para hamba berupa ujian, bala, musibah, baik dalam perkara-perkara agama ataupun perkara-perkara dunia, yang dengannya terlihat hakikat seseorang, terlihat rahasia sebenarnya seseorang. Ya, mungkin kalau seandainya kita berkenalan dengan seseorang sehari dua hari, dia bisa menutup-nutupi. Tetapi ketika ada ujian, diuji dengan syahwat, diuji dengan syubhat, maka terjadilah kelihatan asli imannya bagaimana, hakikat dirinya bagaimana. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan sangat banyak tentang fitnah, kegoncangan, kegentingan, huru hara, ujian, ya, di akhir zaman. Dan perlu kita ketahui bersama, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Dan bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan kepada umat manusia, bukan hanya umat Islam, kepada umat manusia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang akan terjadinya fitnah, godaan, ujian, tes berupa syahwat ataupun syubhat. Lihat hadis-hadis yang kita ingin sebutkan. Tadi hadis tentang yataqarabuz zamanu wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitanu wa yulqash syuhhu wa yakthurul harju. Akan mendekat masa, berjalan dari Banjarmasin ke Jakarta sekitar 1,5 jam. Berjalan dari tempat ini ke tempat ini sekitar 1,5 jam.
atau sangat cepat sekali, atau waktunya semakin cepat. Orang tidak merasa, sudah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ini tahun ketiga saya tinggal di Banjarmasin. Tidak terasa. Ya, yataqarabuz zaman, ilmu dicabut. Orang-orang yang berilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlihatlah fitnah-fitnah, kegoncangan-kegoncangan, huru-hara, kegentingan, ketidakstabilan, terjadi kerusuhan di mana-mana dan semisalnya. Waluqsuh, dan terlihat sifat bakhil, wa yakthurul harju, dan banyak pembunuhan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihat lagi hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim. Peringatan beliau, dan ini tanda rahmat beliau terhadap umatnya. Badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, kegoncangan-kegoncangan, kegentingan-kegentingan, huru-hara. Kaqita'il lailil mudlim, yang mana kegoncangan tersebut seperti lipatan yang ada di dalam malam gelap gulita. Yusbihur rajulu, maksudnya apa? Seseorang tidak melihat lipatan tersebut. Seseorang tidak merasa dia sudah terperosok ke dalam godaan tersebut. Seseorang tidak terasa bahwasanya dia sudah masuk ke dalam ujian syahwat ataupun syubhat tersebut. Akhirnya apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada suatu hari seseorang bisa menjadi orang beriman dan sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari beriman tapi pagi harinya kafir. Lihat, waktunya sangat dekat. Akibat terimbas dari kegoncangan, kehancuran, kegentingan, huru-hara di akhir zaman. Salah satu penyebabnya, orang bisa pagi hari beriman, sore hari kafir, sore hari beriman, pagi hari kafir, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Allah Rasulullah SAW menyebutkan karena dia menjual agamanya karena hanya mendapatkan secuil dari perkara dunia. Kemudian, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan bagaimana sih sifat-sifat kegentingan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat kegoncangan, sifat-sifat ketidakstabilan, huru-hara. Semuanya tidak tahu mana yang benar, samar-samar. Bagaimana sifat-sifat fitnah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sifat yang pertama yaitu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia seperti lipatan di malam yang gelap gulita. Yaitu maksudnya adalah bagian malam yang sangat gelap, tidak terlihat. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada umatnya dan menggambarkan kepada umatnya bahwa fitnah, kegoncangan, kegentingan itu dengan malam yang gelap gulita. Dan kadang-kadang gara-gara malam dia tidak tahu dia sudah tercebur ke dalam godaan, ke dalam ujian, ke dalam fitnah tersebut. Ya, karena di dalam malam gelap gulita seseorang tidak tahu mau kemana. Dia tidak tahu apakah dia sudah terperosok ke dalam godaan ujian tersebut atau tidak. Ini sifat yang pertama dari sifat fitnah yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang kedua yaitu akan terjadi kegentingan, kegoncangan seperti angin di musim panas. Artinya angin yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Hati-hati, ya. Angin tersebut terus menerus, tidak pernah berhenti. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minhunna thalathun la yakadna yadharna syai'an." Wa minhunna fitanun kariyahis sayf minha sigharun wa minha kibarun. Salah dari mereka ada 3 perkara yang hampir tidak meninggalkan sesuatu apapun, dan di antara dan dari mereka yaitu dari godaan-godaan tersebut fitanun, ada ujian, kegentingan, kehancuran, ketidakstabilan, huru-hara seperti riyahus.
anginnya musim panas. Yang ada yang kecil, ada yang besar. Yang menunjukkan bahwasanya terus berjalan zaman akan terus semakin banyak godaan ujiannya. Yang ketiga, bagaimana sifat kegentingan, kegoncangan, huru hara yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, bahwasanya dia semakin hari semakin membesar godaan dan ujian tersebut, baik godaan syahwat ataupun godaan syubhat, semakin hari semakin membesar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairan mimma ya'lamuhu." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, melainkan ia berhak untuk menunjuki umatnya atas kebaikan apa yang mereka ketahui. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan terjadi kegentingan tersebut semakin membesar. Di dalam hadis disebutkan juga, wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan, maka akan datang sebuah fitnah, akan datang sebuah godaan, ujian yang semakin mengecilkan sebagian yang lain, semakin membesarkan. Jadi godaan ujiannya itu semakin besar. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya dia seperti ombak-ombak yang sangat besar di lautan. Besar. Kadang-kadang ujian kegentingan tersebut besar, mencakup satu negara, mencakup satu dunia, kadang-kadang besar. Maka hati-hati. Ya, coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang mengetahui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, yaitu tentang ujian, bala, musibah, kegentingan, goncangan, huru-hara? Maka, dan sebelum saya lanjutkan hadis ini berarti kita sekarang belajar seperti ini adalah mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Hudzaifah bin Yaman menjawab, "Ana ahfazu kama qala." Aku menghafal sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hati innaka la jari. Sini, sesungguhnya engkau adalah pemberani. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Ujian seseorang di dalam hartanya, keluarganya, tetangganya itu menghapuskan pahala. Ujian yang disebabkan itu semua, maka sholatnya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya menghapuskannya. Yang menjadi pembicaraan di sini bahwasanya godaan-godaan tersebut disifati oleh Rasulullah SAW sebagai kamaujil bahar, sebagai ombak dari ombak-ombak lautan yang sangat kencang, yang tidak ada ketenangan, semuanya terus berombak. Maka ini menunjukkan godaan-godaan tentang fitnah dan juga tentang kegentingan-kegentingan di akhir zaman. Yang kelima, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya mensifati fitnah-fitnah tersebut, godaan-godaan tersebut adalah datangnya pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Tidak langsung, enggak. Tapi pelan-pelan. Sedikit demi sedikit tuh sampai membesar. Coba perhatikan sekarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub." Fitnah-fitnah akan dihadapkan kepada hati. Godaan, ujian itu akan didapati dalam hati. Kal hasiri 'udan, seperti tikar yang dianyam satu-satu. Ya, sampai jadi tikar. Fa'ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka
hati mana saja yang menyerapnya, maka ditorehkan di dalam hati tersebut noktah hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fi qalbi nuktatan bayda. Dan hati mana saja yang menerima, menolak dan mengingkari fitnah tersebut, maka ditorehkan padanya titik putih hatta tasira ala qalbaini ala abyadha mithla as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Atas putih seperti pasir putih, maka tidak ada satu ujian pun yang membahayakan selama ada langit dan bumi. Wal akharu aswada mirbadan kal kuzi mujakhiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dan ada kadang-kadang ujian ya diletakkan pada kain hitam yang tidak terlihat. Akhirnya gara-gara ujian yang tidak terlihat ini, orang tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, kemungkaran tidak diingkari kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mensifati fitnah, ujian, godaan dengan datangnya pelan-pelan, dengan datangnya bertahap, tidak langsung. Maka hati-hati. Lihat penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan hadanil harfan udan mimma ikhtalafa fi dhabtihi ala thalathati awjuh. أظهرها وأشهرها ضم العين والدال المهملة والثاني فتح العين والدال المهملة أي حرف الدال أيضا والثالث فتح العين والدال المعجمة أي حرف الذال ومعنى تعرض الفتن أي تلصق بعرض القلوب أي جانبها كما تلصق الحصير بجانب النائم وتؤثر فيه بشدة التصاقها. Artinya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kata udan yaitu satu ikat, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ya dalam pemberian harokat padanya. Yang paling terlihat jelas pendapat yang benar dan paling masyhur adalah yaitu udan dhammul ain wad dalil muhmalah, yaitu ainnya dikasih dhammah dan dalnya dibiarkan dalam keadaan berharokat. Udan tidak ada tasdid di dalamnya. Ada juga fathul ain wad dal muhmalah, audan. Ya, ada juga dengan cara membaca fathul ain wad dal mu'jamah. Ya, seperti auzan. Yang artinya para ikhwah, talsaqa bi'aradil qulub, bahwa ujian-ujian tersebut menempel dengan hati. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menempelnya semakin lama semakin. Begitulah ujian-ujian, kegentingan-kegentingan. Begitulah penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Terus seperti itu, dia akan menempel dengan hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bagaimana beratnya ketika seorang terkena ujian-ujian, terkena godaan-godaan, kegentingan di akhir zaman. Tadi disebutkan oleh Rasulullah wal akharu aswada mirbadan, dan yang lain adalah di atas tempat yang hitam mirbadan, yaitu
hitam dan berubah warnanya menjadi warna pasir. Kalkuzi, seperti gelas atau cangkir, muzakhriya, yang dia itu tidak ada isinya. Ini menunjukkan bahwasanya akibat godaan-godaan, maka ujian-ujian, akhirnya orang jauh dari ilmu agama. Akhirnya orang terkena syubhat dan syahwat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin tahu, kalau sudah begitu sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadi saya ulangi, sifat yang pertama ujian, godaan, kegentingan itu seperti malam yang gelap gulita, gelap. Orang kadang-kadang tidak tahu dia terkena ujian, terkena fitnah. Kemudian yang kedua, seperti angin di musim panas, terus menerus datang tanpa henti. Ya, hati-hati. Kalau sudah datang ujian-ujian tersebut, syubhat-syubhat, syahwat tidak berhenti-henti. Syubhat tentang agama, syubhat tentang keesaan terhadap Allah, syubhat tentang pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan macam-macam. Terus datang syubhat tersebut tanpa berhenti, seperti angin di musim panas. Yang ketiga, yaitu dia semakin besar, semakin hari semakin besar, semakin hari banyak orang-orang yang gara-gara terkena ujian ini, akhirnya dia menghina agama, dan semakin besar terhadap penghinaan terhadap agama. Yang keempat, disebutkan oleh Rasulullah SAW, mauj kamaujil bahr, gelombang seperti gelombang lautan. Yang kelima, dia pelan-pelan, tanpa terasa seseorang sudah berada di tengah-tengah ujian, godaan, kegentingan, kehuru-hara dan semisalnya tersebut. Taib, sekarang kita ingin menyebutkan apa sebab orang terkena ujian, orang terkena kegentingan, orang terperosok ke dalam huru-hara. Apa sebabnya? Perhatikan. Dan mudah-mudahan dengan sebab ini kita akhirnya mengetahui dan bisa mengobatinya. Yang pertama adalah kebodohan. Bodoh dalam perkara agama. Dan ketahui baik-baik, Imam Nuqai mengatakan al-jahlu da'un qatilun. Artinya kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Gara-gara kebodohan, seseorang akhirnya masuk ke dalam perkara syubhat. Gara-gara kebodohan, seseorang akhirnya masuk ke dalam perkara syahwat. Gara-gara kebodohan, seseorang akhirnya dia melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan agama. Padahal bertentangan dengan agama itu jelas-jelas bertentangan, tetapi masih dia lakukan gara-gara kebodohan. Maka para ikhwah, ayo ramaikan majelis-majelis ilmu, dan bukan sembarang majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Bukan hanya sekedar dongeng-dongeng, ketawa, haha, hihi, enggak. Bahkan ada di zaman sekarang ini gara-gara ujian juga, gara-gara fitnah juga. Ada di zaman sekarang orang-orang yang berani mengatakan bahwa enggak usahlah kalau lagi kajian tuh pakai dalil-dalil. Hadis sahih, hadis lemah aja nggak paham, nggak usahlah pakai dalil-dalil. Ini terperosok ke dalam godaan-godaan. Lihat Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang buruknya kebodohan. Wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia akhirnya mengemban beban yang Allah berikan, yang mana gunung merasa berat untuk mengemban beban tersebut. Sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang berbuat zalim dan bodoh. Ada kaitan erat kebodohan dengan kezaliman. Ada kaitan erat. Saya kemarin di samping saya ada orang berbicara tentang Ka'bah. Berbicara tentang Ka'bah dengan pembicaraan yang kadang-kadang sangat jauh dari pembicaraan ilmu agama tentang Ka'bah. Ada orang mengatakan, kenapa itu orang kok mau-maunya
tawaf 7 putaran. Oh ini gara-gara pemerintah Saudi ini harus tawaf 7 putaran dan subhanallah. Serendah, sejauh itukah sebagian kaum muslim dari agama Islam? Ya. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan bahwa Ustadz, riba itu kan memang dilaknat, akan tetapi kita harus hidup realistis. Bagaimana kita bisa mencari modal tanpa riba? Bagaimana kita bisa berdagang dengan dagang yang halal tanpa riba? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gara-gara kebodohan. Gara-gara kebodohan kadang-kadang seseorang menghancurkan nyawa seseorang. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seseorang yang dalam perjalanan tertimpa batu, kepalanya pecah. Kemudian dia dalam malam itu junub, pagi harinya ingin sholat, bertanya kepada kawan-kawannya, apakah aku boleh bertayamum saja karena aku kena luka, ataukah aku harus mandi? Akhirnya kawan-kawannya tersebut memberikan jawaban. Mereka mengatakan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak mendapati bagimu keringanan untuk bertayamum karena engkau masih sanggup untuk memakai air. Akhirnya orang itu mandi. Setelah mandi mati. Kabar tersebut dibawa kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qatalahumullah. Sungguh kawan-kawan yang memberikan fatwa tadi telah membunuhnya. Semoga Allah membalas perbuatan kawan-kawan mereka dia tadi. Lalu Rasulullah SAW memberikan sebuah pernyataan. Ala sa'alu idza lam ya'lamu innama syifa'ul 'ayyi su'al. Apakah mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Lihat, gara-gara kebodohan menghancurkan nyawa, merenggut nyawa seseorang. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan kebodohan di sini bukan kebodohan dalam perkara dunia, bukan. Kebodohan tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kebodohan tentang agama-agama Allah, kebodohan tentang syariat-syariat Allah, kebodohan tentang petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau ketidaktahuan tentang hal-hal tersebut secara maksimal, hanya mengetahui ujungnya saja. Ya, ini termasuk daripada sebab yang menyebabkan terjadinya kegentingan, kehancuran, kebodohan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab yang kedua, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ini adalah sebab, termasuk sebab puncak dari sebab terjadinya ujian, godaan, dan kegentingan. Mengikuti hawa nafsu ini menghilangkan cahaya pada akal, membutakan pandangan yang ada di dalam hati, menahan seseorang untuk mengerjakan kebaikan, menyesatkan seseorang dari jalan yang lurus. Dan ketahuilah bahwa seorang hamba jika mengikuti hawa nafsunya, maka akan rusak pendapatnya dan penelitiannya, dan dia akhirnya mengira bahwasanya dirinya adalah di dalam perkara yang buruk, ya, padahal dia dalam kebaikan. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan dia mengira, orang yang melakukan keburukan dia mengira dirinya dalam kebaikan, padahal dia sedang dalam keburukan. Lihat, perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mengikuti hawa nafsu merupakan sebab dari fitnah, dari keadaan yang genting. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salasu muhlikat." 3 hal yang membinasakan. Wa amal muhlikat fasyuhhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi.
Adapun hal-hal yang membinasakan adalah sifat bakhil yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan takjub dengan amalannya sendiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya sebab dari terjadinya kegentingan, kegoncangan, huru-hara adalah mengikuti hawa nafsu. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan ketika beliau ditanya ayyul jihadi afdal, jihad mana yang paling utama? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan jihaduka hawaka, engkau berjihad melawan hawa nafsumu. Di dalam Al-Quran sudah terdapat begitu banyak tentang larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Lihat dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm." Apakah engkau tidak melihat siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya dan Allah Subhanahu dan menyesatkan Allah Subhanahu wa taala dan menyesatkan tentang Allah atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini menunjukkan ancaman ataupun peringatan keras, celaan lebih tepatnya, celaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Lihat lagi dalam surah An-Najm ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, kecuali prasangka dan apa saja yang dihawa nafsui oleh diri, dan padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya hawa nafsu adalah menjauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang beriman dia mengikuti petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm ayat 28, "Wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan mereka tidak memiliki sesuatu dari ilmu, yang mereka ikuti adalah sesuatu yang prasangka, dan sesungguhnya prasangka tidak menambahkan kepada sesuatu apapun terhadap kebenaran. Maka perhatikan, orang yang mengikuti hawa nafsu ini sebab terjadinya kegentingan, kegoncangan, huru-hara, stabilitas keamanan, dan semisalnya dari hal-hal yang harus dijaga semestinya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita untuk menjauhkan diri? Itu sudah ya tadi ya. Sekarang kita ingin menyebabkan sebab yang ketiga. Sebab terjadinya ujian, godaan, kegoncangan, kegentingan di akhir zaman adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama, ghulu di dalam beragama. Ya, ini termasuk daripada kegoncangan, kegentingan yang terjadi di akhir zaman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang ghulu ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan di dalam agama tidak ada ghulu. Allah menginginkan kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Artinya, Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam perihal beragama dari kesulitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dalam surah At-Talaq ayat 7, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Allah tidak membebani seseorang kecuali yang merupakan kemampuannya, kecuali apa yang diberikan kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya godaan adalah karena terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Terlalu berlebih-lebihan di dalam agama.
baik itu perkara akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Berlebih-lebihan dalam masalah kerukunan beragama. Akhirnya mengagungkan orang-orang kafir lebih dibandingkan mengagungkan orang-orang Islam. Mengagungkan ibadah-ibadah orang-orang kafir yang di dalamnya terjadi kesyirikan, terjadi penyimpangan agama, lebih dibandingkan mengagungkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, kadang-kadang gara-gara kegentingan-kegentingan dan terlalu berlebihan dalam perkara agama, maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa terjadi kesyirikan dengan perkara yang sangat kecil. Seperti misalkan memperebutkan kelambu kuburan keramat si wali. Ini terjadi penyimpangan dalam agama berupa kesyirikan gara-gara hulu, terlalu berlebihan sampai terjadi ada nyawa terenggut gara-gara ini. Ya, nyawa terenggut gara-gara ini. Kalau seandainya kelambu kuburan-kuburan keramat itu mendatangkan berkah, maka niscaya kiswah Ka'bah lebih mendatangkan berkah. Akan tetapi karena tidak ada dalilnya, maka kita tidak mengagungkan, memperebutkan hal-hal itu. Itu semua terjadi di tengah masyarakat gara-gara terjadinya fitnah, godaan-godaan, ujian-ujian, kegentingan-kegentingan, syubhat-syubhat. Ya, yang kadang-kadang tidak habis pikir kita. Itu sebuah benda biasa yang tidak ada berkahnya sama sekali, tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Seperti misalkan saya beri contoh dalam perkara haji. Ada sebagian orang ketika sampai di Muzdalifah malam ke-10, yang aturan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sampai ke sana, salat isya, salat maghrib dan isya, jamak takhir qasar. Tetapi sebagian ada yang berzikir, ada yang tahlilan, ada yang bersalawat sampai subuh. Enggak ada, belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berzikir, bersalawat sambil main musik. Ini terlalu berlebihan di dalam beragama, ya. Bukankah zikir tersebut mendatangkan ketenangan hati? Ketenangan apa yang dapat? Itu adalah kenyamanan, itu adalah pemuasan hawa nafsu. Berzikir sambil berputar-putar, ya. Ini termasuk daripada berlebih-lebihan di dalam agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina illa ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'un min ad-duljah." Sesungguhnya Islam ini agama yang mudah dan tidak ada seseorang pun yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Maka berusahalah mendekat kepada kebenaran, dekatilah kepada kebenaran, berikanlah kabar gembira dan minta tolonglah dengan melakukan pergi ke masjid di waktu pagi hari dan sore hari, ataupun melakukan ibadah di malam hari. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa Ibnul Munir ketika mensyarah hadis ini, fi hadzal hadits alamun min alamin nubuwah, di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian. Sungguh kita telah melihat dan melihat manusia sebelum kita, bahwasanya setiap kulla mutanatti'in fid din yang qati', setiap orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam agama, maka dia akan terputus. Ada lagi di zaman sekarang terlalu berlebihan dalam agama, dalam mengagungkan seseorang, bahwasanya si fulan tidak didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir karena saking banyaknya yang menziarahi kuburnya. Bahwasanya si fulan, kalau seandainya kita nanti ditanya di akhirat, maka kita akan sebutkan saja, saya pengikut Ustadz si fulan, Tuan Guru si fulan, Kiai si fulan, nggak perlu nanya-nanya, nggak perlu jawab pertanyaan-pertanyaan. Subhanallah. Ini sebabnya hulu.
Sebabnya adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Sebab yang keempat, yaitu tipuan musuh terhadap umat Islam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau sampai mereka mengikuti ajaran-ajaran mereka, sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Akibat tipuan musuh ini, akhirnya ada munafik, akhirnya ada orang musyrik, akhirnya ada pengikut hawa nafsu, pengikut pelaku bid'ah yang merusak agama, sehingga timbul kekacauan, kegentingan, huru hara, ketidakstabilan dan semisalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sebab-sebab tadi, maka kita akan dapati obat-obat ketika menghadapi fitnah. Yang pertama sebabnya tadi, yang pertama adalah kebodohan, maka menuntut ilmu. Itu salah satu penyebab agar terselamatkan dari ujian, godaan, kegentingan, huru hara. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dengan ilmu agama. Bisa membedakan mana yang syubhat, mana yang syahwat, mana yang jalan Allah dengan ilmu agama. Yang kedua, yang menjadi pembicaraan kita tadi adalah mengikuti hawa nafsu. Maka berarti yang kita ikuti bukan hawa nafsu, tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, untuk meminta petunjuk, bahwa seluruh Al-Quran tujuannya adalah petunjuk. Bagaimana kita menjadi orang yang mendapat petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga sebabnya adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam godaan, ujian, syahwat, maka yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Yang keempat, berarti tidak boleh kita berlebih-lebihan. Yang boleh adalah mengerjakan amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan terselamatkan dari ujian-ujian. Yang keempat tadi yaitu musuh-musuh, tipuan musuh-musuh Islam yang sangat besar. Maka caranya adalah kita memperkuat kaum muslimin, memperkuat akidah kaum muslimin, sehingga benar-benar kita tidak akan pernah teruji, tergoda, sesat, genting, masuk ke dalam huru hara, terprosok di dalam penyimpangan terhadap agama. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tahlaku wa lan tadhillu. Ba'di abada kitab Allah wa sunnati." Aku telah tinggalkan di antara kalian, jika kalian berpegang teguh maka kalian tidak akan binasa, kalian tidak akan sesat setelahnya, sepeninggalku, selama-lamanya. Yaitu yang ditinggalkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Hakim. Ini sekedar tentang akhir zaman telah tiba. Sebenarnya kita harus menyebutkan secara rinci tentang apa saja hal-hal yang menyebutkan menyelamatkan seseorang dari godaan-godaan di hari kiamat. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan tentang akhir zaman telah tiba. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah, godaan, ujian akhir zaman yang terlihat jelas ataupun yang tersembunyi. Wallahu a'lam. Nah, ini dengan pemahaman yang benar harus dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, karena mereka lah yang mengetahui sebab turunnya hadis dan ayat tersebut. Mereka lah yang menguasai ayat dan hadis, karena ayat dan hadis turun dengan bahasa mereka. Mereka lah yang mengetahui kenapa sampai terjadi ayat dan hadis tersebut. Nah, ini para ikhwah. Kemudian yang perlu diketahui sesudah itu adalah bahwa jangan sampai ketika kita merasa bahwa harus dengan ilmu agama, kemudian ada perasaan tidak boleh berdakwah kecuali harus menjadi ustadz,
Tidak boleh mengajak kepada kebenaran harus menjadi kiai, tuan guru, maka tidak. Berdakwah sesuai dengan kemampuan. Jika dia memiliki ilmu pada itu, maka dia dakwahi dengan ilmunya tersebut. Ya, jika dia memiliki ilmu dengan hanya satu ayat, maka dia dakwahkan manusia dengan hanya satu ayat. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, itu 2 poin. Tetap berdakwah tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Harus punya bekal ilmu agama siapa yang ingin berdakwah. Yang kedua, jangan sampai gara-gara memikirkan seperti ini, akhirnya tidak berdakwah. Tetapi berdakwahlah sesuai dengan ilmu agama yang dia miliki. Ya, karena tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh seseorang. Tidak ada ilmu agama yang dimiliki, yang ia miliki dan meliputi seluruh ilmu agama, tidak ada. Akan tetapi berdakwahlah sesuai dengan apa yang dia miliki dari ilmu agama. Dan semoga kita mendapatkan ilmu agama sehingga kita bisa mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Pertanyaan dari pesan singkat tadi adalah pertanyaan penutup kita karena waktu yang terbatas. Ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan? Kami persilakan. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hanya kata penutup yang ingin saya sampaikan, bahwa akibat seseorang terkena godaan, ujian, kegentingan, kegoncangan, huru-hara akhir zaman, maka dia niscaya akan bisa menjadi seorang yang keluar dari Islam atau minimal orang yang munafik i'tiqadi. Maka berhati-hatilah dan jagalah diri kita dengan berbagai macam penjagaan yang sudah kita jelaskan tadi. Di antaranya menuntut ilmu agama, di antaranya mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya yaitu seseorang hendaknya selalu berdoa kepada Allah agar terlepas dari godaan, kegentingan, huru-hara, dan goncangan di hari kiamat, atau yang disebut dengan fitnatun dalam bahasa Arab. Semoga kajian ini bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada para pemirsa, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.